Kembali lagi bareng gua Arya. Gua Rangga. Dan akhirnya di minggu pertama Agustus kita langsung disambut film horor. Tidak nunggu waktu lama lah ya. Karena nanti tiap minggu ada horor. Meskipun nanti ada horor komedi, horor beneran, horor yang mungkin beneran jadi komedi, kita nggak tahu ya. Kalau kata anak Jaksel, basically itu horor. horor. Sekarang kita mau ngomongin horor terbarunya dari Siddhartha Tata. Yang sebelumnya bikin apa aja, Pak? Belum lama ini, yaitu Malam Pencabut Nyawa. Gas terus Gas terus ya, Pak Siddhartha ya. Judulnya adalah Sakratul Maut. Melengkapi Ya, ini Barzah Cinematic Ya, Universe. ini masih basian tema Ya. apa namanya? Tema Alam Barzah ya. ya. Tema Alam Barzah. Ngajak beberapa artis yang familiar ya. Salah satunya Indah Permatasari. Terus di sini ada cewek yang ada di Bedarawi. Bedarawi ya. Claresta Oh, suka itu, tuh. Pak. Iya, benar. Di situ tuh, itu menarik tuh. Dan di sini ada Della Dartian juga ya. Kalau lu lihat dari trailernya sih, gua pikir emang bakal cerita street horror ya. Gila-gilaan gitu ya. Tapi Ya. ternyata tidak ya. Filmnya Siddhartha pada umumnya sih yang lebih condong Drama. tapi dramanya itu horor manusia gitulah. Bener. Manusia yang punya dark side gitu. Iya, benar-benar. Dan ini kan ceritanya keluarga yang baru ditinggal mati orang tuanya ya. Ya. Ibunya mati, bapaknya nggak mati. Bapaknya ya sesuai judul. Nggak ya, Sakratul Maut Sakratul Maut bapaknya. itu. Tapi ibunya mati. Anak-anaknya ini ternyata memperebutkan warisan. Nah, Itu, warisannya Pak. apa? Nah, Ternyata bukan saja warisan berupa materi, betul. Tapi warisan tapi berupa berupa warisan warisan gaib. Mandra aja ya. Warisan Belum meninggal udah minta warisan, Pak. Sangat relate sih. Sangat relate makanya cerita ini. Indah Permatasari sama Della Dartian ini masih punya saudara dari pernikahan bapaknya yang lain ya. Ya, yang anak cowok itu. Itu ada sub ininya lagi, subplotnya lagi. Jadi maksudnya anaknya itu masih ada lagi anak dari pernikahan yang lain Ya. yang sama-sama memperebutkan warisan. Antar saudara kandung aja kadang ribut warisan, apalagi Ini saudara sama tiri. saudara beda ibu Iya, misalkan. benar. Wah, bagusnya itu sih penceritaannya itu taruh dulu di depan. Mm. Nggak langsung dengdang-dengdong. Di sini nggak ada dengdang-dengdongnya nih, gue suka deh. Benar. Siddhartha Tata udah kayak kemarin aja Malam Pencabut Nyawa, Ya. udah mulai enak Ya, ininya soalnya kan storytelling gue di nggak nonton awal. tuh. Kalau waktu maghrib dangdengdong tuh Iya, soalnya. masih dong. Oh, ini kayaknya memperbaiki. Kalaupun ada jumpscare itu mah ini aja. Cuci mulut. Bukan. Ya, enggak, itu mandatory. Itu mandatory, itu mah kewajiban. Di Indonesia itu penontonnya kalau horor itu harus ada setan. Iya. Kalau bukan setan nanti kayak Longlegs. Itu film psikopat. Ya, jadi mungkin kata produsernya kasihlah jumpscare. Satu dua di awal. Nggak apa-apa, Nggak yang apa-apa. mimpi-mimpi gitu. Yang penting jumpscare. Ya masukinlah semua template yang pernah Ya, benar. pokoknya defaultnya film horor itu. Ya, yang penting kan itu jadinya tetap nggak mendistraksi cerita utamanya. Nggak, sah-sah Itu. aja. Iya, benar. Maksudnya dia memang masuk di dalam penceritaan Nah, gitu. benar. Nanti diperkenalkan istri muda misalkan. Iya. Nanti dimasukin itu horornya Nah. gitu. Nanti kenalin karakter lain, masukin lah Ada horornya. dikit-dikit, gitu. iya. Ini yang gue suka sih dari Sakratul Maut. Iya. Ketika mau mempertontonkan horor, sepi, Pak. Iya. Itu nggak ada musik. Nggak ada ini dulu ya, nggak ada deng Dang deng dong, dang deng dong, nggak ada. Nggak, sepi. Bener. Manfaatin ambience gitu. Tadi gue inget banget yang pas adegan Della Dartian pulang malam-malam itu keluar. Itu beneran gitu aja. Iya. Weh, Manfaatin sound tumben design nih. gitu. Kalau film horor lain biasanya zing. Udah Ya nggak usah, Udah ada itu itu, udah Pak. ke tengah-tengah ya. Iya. Awal-awal aja yang Iya. yang di kamar bapaknya nggak ada musik, manfaatin ngorok si bapak Iya. sama suara jatuh kacamata. Iya, udah segitu aja. Walaupun kita tahu nih ada sesuatu, tapi sebelum itu dipancing Yes. dengan kamera yang geraknya lambat biar kita tuh antisipasinya makin Iya. dapat Benar. lah. Itu banyak tuh pergerakan kayak gitunya tuh. Ya adalah repetitif, nanti misalkan yang harusnya cukup lah sekali, misalkan 2 kali. Iya. Cekek mulu gitu ya. Ya itu. Harusnya apa kayak gitu ya. Ya, tapi mungkin emang itu kali karena cuman persekian detik aja kali ya, jadi ya udah itu yang paling efektif. Makanya gue lumayan menyimak film ini sampai akhir karena nggak ngantuk. Pak. Lumayan tidak ngantuk. Iya, lumayan tidak ngantuk asli. Itu yang penting guys. Nah,
Kalau ceritanya menarik itu kadang gua nggak Yang pengen bikin ikut. Pusaka dan Junarisa ya. Harusnya ngelihat Siddhartha Tata nih. Iya Pas bener-bener. bikin adegan Evil Dead Iya. dan itu. Shining Di sini ada. dikejar-kejar tuh intens gitu. Bener. Terus kameranya tuh ngikut gitu. Bener. Itu mah memang udah kalian dia sih ya dari dulu yang bikin hitam juga kan Betul. suka ada Iya. scene-scene ngejar gitu tuh. Waktu iya, maghrib juga gitu kan. kameranya tuh dinamik gitu loh. Iya, jadi beneran Kayak kita dikejar. Kayak kita Iya. ikutan dikejar. Bener. Jedor, berhenti dulu. Bukan kayak Pusaka misalkan pacaran dulu, enggak. Kita dilihatin muka karakternya yang Iya. harus si siapa namanya? Karesta. Iya, itu bagus Itu- tuh. Iya. Itu dia tanpa teriak-teriak ya, cuma mimik yang Iya. ketakutan itu Dapet. dapat banget sih itu. Iya. Dan ini juga kan yang nulis skripnya yang nulis Pocong Gundul, Si siapa? Khalid Agak Ogi, iya. Kalau bertiga sih tadi Iya, tapi tadi bertiga ya. sama Ah. tuh Darah kalau nggak salah dia. Iya, dia Iya, juga. Agak Ogi. Pokoknya Jadi si Khalid sama itu berdua mulu kan. iya berdua mulu. Jadi maksudnya secara formula juga gue udah nangkap sih emang dia strukturnya lebih enak gitu. Bener-bener Ya kan, penceritanya. penceritanya lebih enak gitu. Jadi nggak kayak yang bikin lu bingung lah. Pokoknya nggak bikin lu bingung. Meskipun kita tetap bertanya-tanya ya di awal karakternya Claresta ini tuh apa sih gitu. Ya. Walaupun emang di reveal di akhir tapi nggak di-mention dari awal gitu. Ya biasa lah kayak ada yang disimpan-simpan. Iya, menurut gua tapi posisi dia di keluarga itu tuh masih abu-abu itu menurut gua sih. Horor dalam keluarganya tuh ngingetin gua sama Primbon. Ya, Konflik keluarga juga kan tuh. banyak lagi keluarganya. Banyak lagi karena rumahnya juga rumah Primbon. Karena itu kali ingetin sama Primbon. Kalau menurut gua sih kayak kekurangan ya, pakai tempat itu aja. Iya. Kalau kita sering jadi kayak ya sebenarnya. Rumah ini. Ya meskipun tadi tetap dapat tempat-tempat yang baru lagi ya kayak Iya. pabrik genteng, misalkan, Iya, ya, itu menarik tuh. yang jarang dipakai. Tapi Tapi ya- sisanya sama, mirip-mirip pasar Tapi ya gitu walaupun lagi. tempatnya ya bagusnya bisa milih angle yang bukan tempat yang dulu nih gitu. Mungkin buat yang jarang nonton horor sih nggak akan ngeh ya. Iya. Tapi kalau yang sering Karena nonton gua sih tadi sering jadi merhatiin. kayak oh, pasti kerasa Di sih. awal rumahnya gua nggak ngeh kalau itu rumah Primbon, tapi pas masuk ke dapur, wah ini Iya, mah tempat Epi Salma marah-marah. Sebenarnya sama ini sih, sama soal typecast. Oh Claresta itu di sini peran dia tuh sama kayak di Badarawi. Maksud gua itu juga sebenarnya harus agak dihindari sih kata gua. Jadi dari awal udah Kita udah langsung heeh, udah nih mah gitu 100% anjir. karakter diem-diem diumpetin. Iya gitu. apa ya, biasa Kayak gitu soalnya baik-baik. di Badarawi gitu kan. Jadi kayak ya Cuma beda tapi- motif aja. beda motif doang. Beda motif maksudnya. aja. Tapi buat kita ya jadi tidak mengejutkan lagi. Ya meskipun itu bukan jelek ya, cuman ini Karena udah pernah karena lihat pernah dan dia typecast. karakternya kayak gitu, jadi sudah tidak surprise lagi. Misalkan yang gitunya ternyata adalah Dartiana, itu baru buat atau Pak Lindung misalkan, atau Pak Ustadz. iya, nah, itu baru gua tuh kaget. Bukan acting ya, acting mah ini Iya, udah cakep-cakep lah. acting sih kata gua udah meyakinkan Udah cukup. semua. Iya. Udah cukup sesuai Meyakinkan porsinya. semua. Indah Permatasari juga as always lah, selalu oke gitu maksudnya. Dapatlah semua. Iya. Gila apalagi. Iya. Kalau udah Dia mah- marah-marah, Udah marah-marah dalam bahasa Jawa ya. marah-marah bahasa Jawa. Iya, iya. Gue tinggal nunggu dia nampar nih, nampar. Overall sih ya tetap sih film Soeharto Maut sih lumayan kata gua. Ya, Lumayan lah. ini mah nggak bikin gua ngantuk Iya. aja. Ini tuh udah hampir 2 jam. Iya lama ini durasinya. Terus nggak slow burn banget sih. tapi emang agak pelan, agak pelan. Hampir slow burn. Iya, hampir slow. Ya apalah itu. Ya lu nggak suka ini pasti nanti ada yang lu suka lah. Benar. Kayak gue suka tuh adegan tadi yang di tempat genteng tuh. Jarang-jarang soalnya kita settingnya pabrik genteng. Iya, Nah itu benar. lagi tuh manfaatin nggak ada musik, manfaatin sound percikan api kan, Iya, bikin genteng dibakar tuh. iya, benar-benar. Api, suara genteng tek. Gak ada musik tapi tetap Pak ada yang headbanging. Datang data anak metal. Harus Gua suka ada nih, tuh. Gue suka nih. Gue suka nih. Adegan Ini apa, headbanging. horor gitu. bulungan ini. Tidak tata mungkin nggak tahu, udah pernah nih headbanging kayak gini, wah gue bikin yang kayak ini ekstrim headbanging. Emang harus aneh lah. Harus aneh. Aneh nggak harus matanya putih, Iya. cuma ngadep belakang doang misalkan. Jarang nggak diliatin, iya. Nggak diliatin kan? Di pusaka kemarin yang kurang itu headbanging, Pak. Tadi kan gue bilang Iya. pas ada adegan kejar-kejaran, harusnya pusaka kayak gini. Iya, pusaka tuh kurang tuh begitu-begituannya. Coba kalau pusaka kayak di Siddhartha Tata aja, mungkin kita tidak belekan. Siddhartha Tata kan padahal ya tidak berangkat dari sutradara horor nggak sih? Iya, benar.
Dia dari sutradara yang kayak emang suka film-film action yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Dulu film pendeknya begitu, kayak film-film Quentin. Iya. Lost Jogjakartos gue nonton. Iya, bener. Ya model-model Iya gitu kan? dia, gangsta. Yang gue inginkan dari misalnya kayak Pusaka harusnya gini ada di Sini. benar. Benar. Dia bisa bikin. Emang gitu horor kita kan selalu kebalikannya. Yang gue nonton si Jin gue belum tahu, gue dapet di Wakaf gitu. Lu pengen nonton Seudino, adanya di film Susuk. Bener juga ya. Mungkin ya nanti kita pengen apa nih Sakratul Maut, mungkin ada nih film berikutnya apa? Nggak ada ya? Nggak tahu, belum ada lagi. Mungkin terakhir menurut gue sebenarnya unsur religi di film ini sih. Intinya kan terakhirnya ya warisan gaibnya tetap ada kan. Dikira di situ tuh jadi bakal kayak closuring, ngerti nggak sih? Karakternya, redemption dosa-dosa bapaknya. Ini spoiler ya, cuman maksud gue momen itunya aja gitu. Oh ya udah, dia mengimbres itu, ngerti gak sih? Ya menarik sih. Mengimbres warisan orang tuanya gitu. Ya nggak apa-apa sih. Itu juga kan kayak nggak 100%, dia dalam keadaan dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan terpaksa. Religi itu belum tentu jalan keluarnya. belum tentu jalan keluar. Bener. Kan suka gitu kan. Iya. Ya kayak ternyata masih ada gitu. Kayak horornya Joko Anwar sih. Lebih tepatnya ya. Mungkin kalau kalian emang masih kurang puas gitu sama film Siddhartha yang kemarin yang Malam Pencabut Nyawa gitu, itu kasihan banget. Maksudnya penontonnya nggak banyak gitu, padahal itu oke menurut gua gitu. Lu coba nonton yang ini gitu ya. Jadi Siddhartha Tata bisa bikin horor yang fantasi, ini yang merakyat. Nah ini Iya kan? ya ini lagi nih Fantasi dan merakyat. Iya, maksudnya bisa bikin yang bisa beradaptasi dengan bermacam horor. Bener. Mungkin abis ini ya tadi skopet-skopetnya ada. Mungkin nanti ya pure slasher horor kayak gitu ya. Nah menarik nih, horor apa lagi nih yang bakal benar. Kita tunggu aja lah ya. Masih banyak dia, gue yakin. Dia bisa belajar dari yang gue nggak suka lah, dari waktu maghrib. Ada peningkatan itu. Ada peningkatan. Harus gitu. Jangan langsung dijudge, wah lu nggak bisa. Biarin aja dulu. Biarin aja, nggak usah langsung dikasih sampah gitu filmnya. Jangan ya. Kita lihat dulu. Kayak kasih kesempatan dulu lah. 1, 2, 3 film. Kalau belum kelihatan juga baru hajar. Even kayak Hadra. Iya. Hadra juga. Suka tuh awal-awal tuh filmnya. Kesini-sini lumayan lah. Ya lumayan lah, Pemandi Jenazah walau konklusinya berak. Lumayan lah, ada sedikit peningkatan lah ya. Kalau emang udah bikin 10 film masih belekan juga baru lah. Film 11, wah lu sampah, lu kasih sadis-sadis lah biar nggak usah bikin film lagi misalnya. Tapi kita harus kasih skor dulu Pak. Berapa nih untuk Sakaratul Maut? 6,5 lah. 7 lah, gue sama kayak Malam Pencabut Nyawa. Intinya sih secara storytelling, secara horor itu udah oke lah menurut gue. Nggak bikin ngantuk nggak bikin ngantuk aja. Ya sama ada momen-momen yang ya kayak tadi di Pabrik Genteng misalnya. Pokoknya momen-momen si entitas itu keluar gue suka. Long leg itu Pak? Iya, long leg. Nicolas Cage jangan-jangan. Long leg kan tadi. Iya. Beneran long. Rambut long, kaki long, tangan long. Long demit. Cuma bener-bener nih long leg. Kalau kemarin kecewa sama long leg ya nonton ini kayaknya. Ini long leg beneran. Ini the true long legs. Komen. Menurut kalian gimana ya? Reviewnya di scorefilm.com juga. Jangan lupa ya. Tentu saja. Bisa kalian isi reviewnya, nggak pakai review juga bisa langsung skornya, boleh lah di situ bebas ya. Lebih sah. Nah, bener. Lebih komplit pakai review aja singkat, nggak apa-apa. Sambil belajar nge-review juga. Betul. Dan seperti biasa, jangan lupa juga untuk like, share, subscribe Cinecrip. Yes. Follow Cinecrip di medsos, join membership Cinecrip juga ada. Dan jangan lupa juga follow Rangga di mana? Di Club Angker Podcast, di Spotify, di IG ada baca-bacaan, di Karya Karsa, nanti juga ada websitenya insya Allah. Gila. Lagi dibikin. Mantap. Lagi merintis. Amin. Kita tunggu saja ya. Oke, kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.